Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya Berliana Zakiatun Nupus dari kelompok mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi yang beranggotakan Rismawati dengan NIM 24701111082. Selanjutnya ada Linda Septiani dengan NIM 24701111033. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan laporan pelaksanaan audit tata kelola teknologi informasi dengan studi kasus pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau yang disebut dengan Kesbangpol Kota Bandar Lampung menggunakan framework COBIT 4.1 khususnya pada domain DS11 atau yang disebut dengan Manage Data. Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan latar belakang pelaksanaan audit, prosedur audit yang dilakukan, hasil pengukuran tingkat kematangan tata kelola TI, analisis kesenjangan atau yang disebut dengan gap analisis, serta rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan data pada sistem informasi daerah atau yang disebut dengan SIPD. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya audit tata kelola teknologi informasi dalam mendukung pelayanan organisasi yang efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan organisasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, presentasi akan kami mulai. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman semua. Selamat menyaksikan. Baiklah, Nupus akan menjelaskan yang ke-1, itu ada pendahuluan. Tata kelola teknologi informasi atau yang disebut dengan TI merupakan serangkaian proses, struktur organisasi, dan mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Tata kelola atau TI bertujuan untuk memastikan bahwa investasi teknologi informasi memberikan nilai tambah bagi organisasi, mengelola risiko yang mungkin timbul, serta meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan informasi. Organisasi yang menjadi objek audit adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau yang disebut dengan Kesbangpol Kota Bandar Lampung, khususnya pada subbagian perencanaan yang menggunakan sistem informasi pemerintah daerah atau yang disebut dengan SIPD. Dalam kegiatan monitoring realisasi anggaran berdasarkan data kuesioner, sistem tersebut digunakan oleh berbagai pejabat dan pegawai, mulai dari kepala badan, sekretaris, analisis perencanaan ahli muda, staf perencanaan, staf keuangan, hingga pengelola data dan informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi. Penerapan tata kelola TI diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan SIPD dalam proses monitoring realisasi anggaran dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan organisasi, mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan akurasi data, serta meminimalkan risiko kesalahan dan kehilangan informasi. Dengan adanya tata kelola TI yang baik, organisasi dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan data, keamanan informasi, dan kualitas pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan. Audit tata kelola TI ini menggunakan framework COBIT 4.1 khususnya pada domain DS11 atau yang disebut dengan Manage Data, yang berfokus pada pengelolaan data organisasi. Framework COBIT dipilih karena menyediakan standar dan pedoman yang komprehensif dalam mengukur tingkat kematangan atau yang disebut dengan maturity level, serta efektivitas pengelolaan teknologi informasi. Hasil pengukuran diharapkan dapat menjadi dasar bagi organisasi dalam melakukan perbaikan dan peningkatan tata kelola TI di masa mendatang.
Selanjutnya, Nufus akan menjelaskan prosedur pelaksanaan audit yang digunakan dalam penelitian ini. Prosedur pelaksanaan audit adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan ruang lingkup audit pada sistem informasi pemerintah daerah atau yang disebut dengan SIPD yang digunakan untuk monitoring realisasi anggaran. Yang kedua, menentukan domain COBIT 4.1 yang akan dievaluasi yaitu DS11 atau yang disebut dengan manage data. Yang ketiga, mengidentifikasi responden yang terlibat dalam penggunaan sistem. Yang keempat, menyusun instrumen kuesioner manajemen awareness dan maturity level. Yang kelima, mendistribusikan kuesioner kepada responden. Yang keenam, mengumpulkan hasil kuesioner yang telah diisi. Yang ketujuh, melakukan rekapitulasi dan pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Yang kedelapan, menghitung tingkat kinerja dan tingkat kematangan tata kelola atau yang disebut dengan TI. Yang kesembilan, menganalisis kesenjangan atau yang disebut dengan GAP antara kondisi saat ini atau yang disebut dengan as is dan kondisi yang diharapkan atau yang disebut dengan to be. Yang terakhir itu ada menyusun rekomendasi perbaikan dan laporan hasil audit. Selanjutnya, Nufus akan menjelaskan mengenai analisis data, khususnya pada kuesioner manajemen awareness. Pada tahap ini, kuesioner didistribusikan kepada 31 responden yang telah diidentifikasi sebelumnya. Responden terdiri dari berbagai jabatan yang terlibat dalam penggunaan sistem informasi pemerintah daerah, mulai dari kepala desa, sekretaris, analisis perencanaan, staf keuangan, hingga pengelola data dan informasi. Setelah seluruh kuesioner terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan rekapitulasi data menggunakan Microsoft Excel. Rekapitulasi dilakukan untuk setiap butir pertanyaan berdasarkan jawaban masing-masing responden. Tabel yang ditampilkan pada slide ini menunjukkan hasil rekapitulasi jawaban dari seluruh responden pada setiap butir pertanyaan. Data tersebut menjadi dasar dalam menghitung tingkat kesadaran manajemen terhadap penerapan tata kelola teknologi informasi. Hasil rekapitulasi ini kemudian digunakan sebagai bahan analisis untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan keterlibatan manajemen dalam pengelolaan data, sekaligus menjadi dasar dalam menghitung tingkat kematangan atau maturity level sesuai dengan kerangka kerja COBIT 4.1, khususnya pada domain DS11 yang disebut dengan manage data. Melalui analisis ini, organisasi dapat mengetahui kondisi tata kelola teknologi informasi saat ini, serta menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan agar pengelolaan data menjadi lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan organisasi. Pada tahap berikutnya, dilakukan penjumlahan atau rekapitulasi hasil kuesioner IT Management Assessment untuk setiap butir pertanyaan berdasarkan skala penilaian L, M, dan H, yang masing-masing menunjukkan tingkat low, medium, dan high. Pada tabel ini terlihat data dari 31 responden yang berasal dari berbagai jabatan di instansi seperti kepala badan, sekretaris, analisis staf, hingga jabatan teknis. Setiap responden memberikan penilaian terhadap masing-masing butir pertanyaan. Nilai yang diberikan kemudian ditempatkan pada kolom L, M, atau H sesuai dengan jawaban responden. Setelah seluruh data terkumpul, dilakukan proses penjumlahan atau sum untuk mengetahui jumlah responden pada setiap kategori penilaian. Berdasarkan hasil rekapitulasi pada bagian bawah tabel, untuk pertanyaan nomor 1 diperoleh hasil low sebanyak 0 responden.
medium sebanyak 10 responden, dan high sebanyak 21 responden. Sementara itu, untuk pertanyaan nomor 2 diperoleh hasil yang sama, yaitu low sebanyak 0 responden, medium sebanyak 10 responden, dan high sebanyak 21 responden. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian pada kategori high, sehingga dapat diartikan bahwa tingkat kematangan atau implementasi pengelolaan TI pada aspek yang dinilai sudah berada pada kondisi yang baik. Selain itu, tidak terdapat responden yang memberikan penilaian pada kategori low, sehingga menunjukkan bahwa aspek yang dievaluasi telah diterapkan dengan cukup baik di lingkungan organisasi. Proses rekapitulasi ini menjadi dasar dalam tahap analisis berikutnya, yaitu menentukan nilai kematangan atau yang disebut dengan maturity level. Organisasi berdasarkan keseluruhan hasil penilaian responden. Dengan demikian, hasil perhitungan ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun rekomendasi peningkatan tata kelola teknologi informasi agar menjadi efektif, efisien, dan selaras dengan tujuan organisasi. Selanjutnya ada validasi nilai. Itu ada di langkah D. Pada tahap ini dilakukan validasi data dengan menjumlahkan seluruh jawaban responden pada setiap butir pertanyaan. Jumlah responden penelitian adalah 31 orang, sehingga total jawaban pada setiap butir harus berjumlah 31. Hasil validasi menunjukkan bahwa seluruh data telah sesuai, sehingga data dinyatakan lengkap dan dilanjutkan ke tahap analisis berikutnya. Yang selanjutnya ada menghitung persentasi. Langkah E. Selanjutnya dilakukan perhitungan persentasi untuk masing-masing kategori jawaban, yaitu L atau kurang, M atau cukup, dan H atau baik. Perhitungan dilakukan dengan membagi jumlah jawaban pada setiap kategori dengan jumlah responden, yaitu 31 orang, kemudian dikalikan 100%. Dari hasil perhitungan diperoleh kategori L sebanyak 0%, kategori M sebanyak 32,26%, dan kategori H sebanyak 67,74%. Kesimpulan akhir atau langkah F. Pada tahap terakhir, seluruh butir pertanyaan dijumlahkan berdasarkan kategori L, M, dan H untuk memperoleh tingkat manajemen awareness secara keseluruhan. Hasil rekapitulasi menunjukkan kategori L atau kurang sebanyak 6 jawaban atau 1,3%, kategori M atau cukup sebanyak 206 jawaban atau 45,5%, dan kategori H atau baik sebanyak 238 jawaban atau 52,5% dari total 450 jawaban. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat manajemen awareness responden secara umum berada pada kategori baik karena mayoritas jawaban berada pada kategori H. Narasi ini berdurasi sekitar 1-2 menit dengan gaya formal dan cocok digunakan sebagai naskah. Selanjutnya, akhir manajemen awareness. Dilakukan proses penyusunan presentasi akhir hasil kuesioner manajemen awareness. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran dan pemahaman responden terhadap tata kelola teknologi informasi pada proses manage data dalam framework COVID 4.1. Skala penilaian yang digunakan terdiri dari L, low, M, medium, H, high. Berdasarkan hasil rekapitulasi diperoleh L 0 jawaban atau 0,00%, M 215 jawaban atau 49,5%, H 219
jawaban atau 50,5%. Total jawaban 434 atau 100%. Artinya, sebagian besar responden memberikan penilaian pada kategori baik dan cukup. Sedangkan tidak ada responden yang memiliki kategori kurang. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran pegawai terhadap pengelolaan data dan tata kelola TI pada sistem informasi pemerintah daerah sudah cukup baik. Nilai presentasi tersebut diperoleh menggunakan rumus presentasi sama dengan jumlah jawaban pada kategori ditambah jawaban ditambah total jawaban dikali 100%. Contohnya, presentasi M 215 ditambah 434 dikali 100% hasilnya 49,5%. Presentasi H 219 dibagi 434 dikali 100% hasilnya 50,5%. Kesimpulan dari ini adalah bahwa implementasi pengelolaan data pada organisasi sudah dipahami oleh mayoritas responden dan telah berjalan dengan cukup baik sesuai kebutuhan organisasi. Selanjutnya, penilaian tingkat kinerja detail kontrol objek. Dilakukan penilaian tingkat kinerja detail kontrol objek pada domain DS11 COVID 4.1. Penilaian dilakukan dengan memberikan bobot terhadap jawaban responden, yaitu L1, M2, H3. Rumus perhitungan nilai kinerja sama dengan jumlah L dikali 1 ditambah jumlah M kali 2 ditambah jumlah H kali 3 ditambah jumlah responden. Contoh perhitungan 0 dikali 1 ditambah 10 kali 2 ditambah 21 kali 3 hasilnya 0 ditambah 20 ditambah 63 total 83. 83 ditambah 31 sama dengan 267741955. Hasil tersebut menunjukkan nilai kinerja untuk salah satu kontrol DS11. Nilai kinerja masing-masing DSD adalah DS11.1 kebutuhan bisnis sama dengan 2,677. Berikutnya DS11.2 pengaturan penyimpanan sama dengan 2.577. Berikutnya DS11.3 media library sama dengan 2,419. DSS4 disposal hasilnya 2,387. Berikutnya DS11.5 backup dan restore sama dengan 2,516. Selanjutnya DS11.6 kebutuhan keamanan sama dengan 2,451. Rata-rata keseluruhan 2,5215. Interpretasi 1. Nilai rata-rata 2,52 menunjukkan bahwa pengelolaan data organisasi sudah berada pada kondisi cukup baik. 2. Kontrol terbaik terdapat pada DS11.1 dan DS11.2 karena memperoleh nilai tertinggi. 3. Kontrol terendah terhadap pada DS11.4 disposal yang berarti proses permusnahan atau penghapusan data masih perlu ditingkatkan. Kesimpulannya, tata kelola data sudah berjalan namun masih membutuhkan pengembangan agar lebih optimal dan konsisten. Selanjutnya, grafik tingkat kinerja dibuat berdasarkan hasil perhitungan pada halaman sebelumnya menggunakan Microsoft Excel.
Grafik ini berfungsi untuk 1. Mempermudah visualisasi hasil audit, 2. Membandingkan nilai setiap kontrol DS11, 3. Mengetahui kontrol mana yang paling baik dan paling rendah, 4. Menjadi dasar penyusunan rekomendasi perbaikan. Berdasarkan grafik, DSS1 dan DSS2 memiliki tingkat kinerja tertinggi. 2. DS11.4 memiliki nilai terendah. Seluruh nilai berada pada rentang 2-3 yang menunjukkan bahwa proses tata kelola TI sudah berjalan cukup baik tetapi belum optimal. Makna dari grafik tersebut adalah organisasi telah memiliki pengelolaan data yang terstruktur, namun beberapa aspek seperti disposal data, backup, dan keamanan masih memerlukan peningkatan prosedur dan pengawasan. Selanjutnya, kuesioner maturity level. Dimulai tahap analisis maturity level atau tingkat kematangan tata kelola TI. Tahapan yang dilakukan: 1. Mendistribusikan kuesioner pada 31 responden. 2. Melakukan rekapitulasi jawaban di Microsoft Excel. 3. Mengelompokkan jawaban berdasarkan level kematangan COBIT. Skala maturity level COBIT terdiri dari level 0 sama dengan non-extend, level 2 sama dengan initial ad hoc, level 2 repeatable but intuitive, level 3 define process, level 4 manager and measurable, level 5 option optimis. Tujuan pengukuran maturity level adalah untuk mengetahui sejauh mana organisasi telah menerapkan data kelola TI secara terstruktur dan terukur. Hasil awal menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan jawaban pada level 2 dan level 3. Hal ini menandakan bahwa proses pengelolaan data sudah mulai terdokumentasi. Pelaksanaan kegiatan sudah memiliki pola yang berulang, namun pengawasan dan pengukuran belum sepenuhnya optimal. Kesimpulannya adalah organisasi telah memiliki proses tata kelola yang cukup baik, tetapi belum mencapai tahap optimal. Selanjutnya, rekapitulasi hasil kuesioner maturity level. Dilakukan rekapitulasi ini jumlah jawaban dari seluruh responden berdasarkan level kematangan. Tujuan rekapitulasinya adalah 1. Mengetahui jumlah jawaban pada setiap level, 2. Menjadi dasar perhitungan persentasi, 3. Menjadi dasar pengukuran tingkat kematangan organisasi. Hasil rekapitulasi menunjukkan bahwa jawaban level rendah sangat sedikit. Mayoritas responden berada pada level 2 dan level 3. Makna hasil tersebut, organisasi sudah memiliki prosedur yang dijalankan secara berulang. Pengelolaan data sudah mulai terdokumentasi, namun standar operasional belum sepenuhnya terukur dan belum otomatis. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kematangan tata kelola TI organisasi masih berada pada kategori menengah. Selanjutnya, persentase masing-masing butir pertanyaan. Dilakukan perhitungan persentase untuk masing-masing jawaban maturity level dengan membagi sebanyak 31 responden. Rumus yang digunakan: persentase sama dengan jumlah jawaban dibagi 31 dikali 100%. Contoh, jika terdapat 10 jawaban pada level tertentu, 10 dibagi 31 dikali 100%, hasilnya 32,26%. Tujuan perhitungan persentase ini adalah 1. Mengetahui distribusi jawaban responden, 2. Mempermudah analisis kondisi, 3. Menentukan tingkat kematangan organisasi. Dari hasil persentase terlihat
bahwa sebagian besar jawaban masih berada pada level 2 dan 3. Belum banyak responden yang memilih level 4 dan 5. Interpretasi di organisasi sudah memiliki proses yang berjalan cukup konsisten. Namun, pengelolaan TI belum sepenuhnya terukur, terdokumentasi sempurna, dan belum dilakukan optimalisasi menyeluruh. Melakukan validasi nilai dengan menjumlahkan jawaban. Berdasarkan tabel hasil kuesioner Maturi level dengan jumlah responden sebanyak 31 orang, untuk indikator pertama terdapat 1 responden atau 3,2% pada nilai 1, kemudian 10 responden atau 32% pada nilai 2, dan 20 responden atau 65% pada nilai 3. Tidak ada responden yang memilih nilai 0, 4, dan 5. Pada indikator kedua, tidak ada responden yang memilih nilai 0 sampai 3. Sebanyak responden atau 32% memilih nilai 4, sedangkan 21 responden atau 68% memilih nilai 5. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada indikator pertama berada pada nilai 3 sebesar 65%, sedangkan indikator kedua yang mayoritas berada pada nilai 5 sebesar 68%. Memberikan bobot penilaian di mana A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2, D sama dengan 3, E sama dengan 4, dan F sama dengan 5. Data hasil kuesioner 2 Maturi level. Pada butir pertama terdapat 31 responden. Sebanyak 20 responden atau 65% memberikan nilai 3, sehingga nilai 3 merupakan jawaban yang paling banyak dipilih. Selanjutnya 10 responden atau 32% memberikan nilai 2, dan 1 responden atau 3,2% memberikan nilai 1. Tidak ada responden yang memberikan nilai 0 sampai 4 maupun 5. Pada butir pertanyaan kedua, 21 responden atau 68% memberikan nilai 5, sedangkan 10 responden atau 32% memberikan nilai 4. Tidak ada responden yang memberikan nilai 0 sampai 3. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian yang sama tingginya pada butir pertama pertanyaan kedua. Karena jumlah responden penelitian sebanyak 31 orang, sehingga setiap persentase dihitung dari total responden, yaitu jumlah yang memilih suatu nilai dibagi 31, kemudian dikalikan 100%. G. Menghitung hasil perkalian bobot. Pada tahap ini, setiap jawaban responden dikalikan dengan bobot level kematangan. Bobot yang digunakan adalah 0 sampai 5 sesuai tingkat kematangan. Tujuannya untuk memperoleh nilai total yang nantinya digunakan menghitung rata-rata tingkat kematangan. Nilai rata-rata kematangan kondisi saat ini atau AS adalah 2,61 yang diperoleh dari total bobot 81 dibagi jumlah responden sebanyak 31 orang. Untuk kondisi yang diharapkan atau to be, total bobot sebesar 145 dibagi 31 responden, sehingga diperoleh rata-rata 4,68. Pada kuesioner ketiga diperoleh total bobot 75, kemudian dibagi jumlah responden yaitu 31, sehingga menghasilkan rata-rata 2,24. Tahap ini merupakan proses pembobotan jawaban responden. Jumlah responden pada setiap level dikalikan dengan bobot level tersebut, sehingga diperoleh total bobot. Selanjutnya, total bobot dibagi jumlah responden atau 31 orang untuk memperoleh nilai rata-rata tingkat kematangan. Dan hasil tersebut diperoleh nilai rata-rata 2,61 atau kondisi as is, 4,68 untuk kondisi to be, dan 2,42
2 untuk kuesioner ketiga. H. Menghitung rata-rata jawaban. Pada tahap ini, terlebih dahulu dihitung jumlah responden pada setiap pilihan jawaban. Jumlah responden adalah 31 orang, sehingga persentase diperoleh dengan rumus jumlah responden pada setiap pilihan dibagi 31 kemudian dikalikan 100. Untuk kondisi yang diharapkan atau to be, 68% responden menginginkan organisasi berada pada level 5, sedangkan 32% menginginkan level 4. Pada atribut AC, kondisi saat ini as is, mayoritas responden yaitu 64,52% memilih jawaban D, kemudian 32,26% memilih jawaban C, dan 3,23% memilih jawaban B. Tidak ada responden yang memilih jawaban A, E, maupun F. Sedangkan kondisi yang diharapkan atau to be, 67,74% responden memilih jawaban F dan 32,26% memilih jawaban E, sehingga menunjukkan harapan agar tingkat kematangan meningkat. Persentase menunjukkan proporsi responden pada setiap pilihan jawaban. Nilainya diperoleh dari jumlah responden pada pilihan tersebut dibagi total responden atau 31 orang, kemudian dikalikan 100%. Dengan demikian dapat diketahui kecenderungan jawaban responden baik pada kondisi saat ini atau as is maupun kondisi yang akan diharapkan atau to be. I. Merekapitulasi distribusi jawaban. Pada atribut AC, kondisi as is sebanyak 3,23% responden memilih jawaban B, 32,20% memilih jawaban C, dan 64,52% memilih D. Artinya, mayoritas responden menilai kondisi akses kontrol saat ini berada pada kategori D. Sedangkan pada kondisi to be, mayoritas responden mengharapkan akses kontrol berada pada F sebesar 67,74% dan E sebesar 32,26%. Artinya, target yang diharapkan adalah tingkat kematangan yang lebih tinggi. Pada atribut PSP, kondisi saat ini as is didominasi jawaban C sebesar 58,06%, sedangkan target atau to be didominasi jawaban C sebesar 61,29% dan D sebesar 38,71%. Untuk TA, kondisi saat ini didominasi jawaban C sebesar 51,61% dan B sebesar 48,39%, sedangkan target bergeser menjadi D sebesar 54,84% dan E sebesar 45,16%. Berdasarkan rekapitulasi distribusi jawaban responden kondisi saat ini atau as is, sebagian besar masih berada pada kategori B, C, dan D. Sementara kondisi yang diharapkan atau to be bergeser ke kategori D, E, dan F. Hal ini menunjukkan bahwa responden menginginkan peningkatan tingkat kematangan pada setiap atribut. J. Tabel penyusunan dan data source untuk grafik yang mendistribusikan jawaban. Tabel ini menunjukkan persentase distribusi jawaban responden untuk setiap atribut pada kondisi saat ini atau as is dan kondisi yang diharapkan atau to be. Semakin besar persentase pada suatu pilihan jawaban berarti semakin banyak responden yang memilih jawaban tersebut. Berdasarkan grafik 1, pada kondisi as is, mayoritas jawaban responden berada pada pilihan C sebesar 48,39% dan D sebesar 43,1%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi saat ini masih berada pada tingkat menengah atau belum optimal. Sedangkan pada kondisi to be, mayoritas responden mengharapkan organisasi berada pada pilihan E sebesar 39,25% dan
F sebesar 34,95%. Artinya, responden menginginkan tingkat kematangan yang lebih tinggi dibandingkan kondisi saat ini. Grafik ini menunjukkan adanya pergeseran distribusi jawaban dari kondisi saat ini atau as is yang didominasi jawaban C dan D menunjukkan kondisi yang diharapkan, atau to be yang didominasi jawaban E dan F. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan atau gap antara kondisi sekarang dengan target yang ingin dicapai, sehingga diperlukan upaya peningkatan pada atribut-atribut yang dinilai. Persentase diperoleh dari jumlah responden yang memilih setiap kategori jawaban, kemudian dibagi jumlah responden dan dikalikan 100%. Setelah itu, persentase dari seluruh atribut dirata-ratakan sehingga menghasilkan distribusi akhir pada grafik. L. Menyusun data source untuk grafik tingkat target kematangan dengan pemetaan. Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kematangan, atribut akses kontrol AC saat ini berada pada level 3, sedangkan target organisasi adalah level 5. Atribut PSP sudah berada pada level 2 dan targetnya juga level 2, hingga tidak terdapat kesenjangan. Atribut TA berada pada level 2 dengan target level 3, sedangkan SE, RA, dan GSM masih memerlukan peningkatan agar mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kematangan atribut, akses kontrol atau AC saat ini berada pada level 3, sedangkan target organisasi adalah level 5. Atribut PSP sudah berada pada level 2 dan target juga berada di level 2. Dari 6 atribut yang diukur, hanya PSP yang telah mencapai target. Sementara itu, AC, TA, SE, RA, dan GSM masih memiliki kesenjangan gap antara kondisi saat ini as is dengan kondisi yang diharapkan atau to be. Oleh karena itu, organisasi perlu melakukan perbaikan pada atribut-atribut tersebut agar mencapai tingkat kematangan yang ditargetkan. M. Menyusun data source untuk grafik tingkat kematangan dengan pemetaan. Persentase pada tabel ini menunjukkan proporsi jawaban responden pada setiap pilihan, atau A sampai F. Persentase dihitung dengan rumus jumlah responden yang memilih suatu jawaban dibagi jumlah seluruh responden, kemudian dikalikan 100%. Setelah itu dihitung rata-rata setiap atribut sehingga diperoleh nilai tingkat kematangan atau manuturi. Berdasarkan hasil persentase dan perhitungan rata-rata, sebagian besar atribut masih berada pada level kematangan sekitar 2-3 atau as is. Sedangkan target organisasi berada pada level 4 atau 5 atau to be. Dan ini menunjukkan masih terdapat gap kematangan sehingga perlu melakukan perbaikan tata kelola, proses dan pengendalian agar target manuturi level dapat tercapai. Demikianlah presentasi dari kelompok 6 yang beranggotakan Lismawati, Linda, dan Berdiana. Sekian dan terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.